Hello. Hai, hai. Tanggal 5 Januari, hari Senin. Saya mau kasih uh, hasil hasil trading saya yaitu di sekitaran jam uh, 11. Oke, 11 di California, tapi kalau di New York, I believe like jam 1 lah ya. Jadi pagi saya trading di sini. Saya golong tadi, guys. Long di sini. Dan saya short, I believe somewhere here. Oh, sorry, no. Di sini, di bawah OP. Oke. Jadi itu pagi ya. Namun saya pergi ngantar anak sekolah. Dekat sekolahnya hanya 3 menit. PP 3 menit lah, tapi ngantar berjalan dari mobil ke gedung sekolah sekitaran. Nggak sampai lah 10 menit saya PP ke rumah. And then saya melihat ini doji up di mana saya berekspektasi dia bakalan ke sini. Namun, oke, wait a minute. Ini Nvidia ya, aku selalu bikin Nvidia di trading saya karena tergantung bagaimana movementnya Nvidia, saya selalu pay attention ke Nvidia dengan Nasdaq karena Nvidia itu company terbesar di inside Nasdaq, insider Nasdaq. How to say? Pokoknya di dalamnya, di dalam Nasdaq itu kan high tech ya, kayak Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia itu terbesar sekarang. So biasanya saya bikin Apple, Amazon, Microsoft, dan Tesla. Tapi sekarang aku hanya bikin Nvidia jika saya ingin melihat yang lebih overall, maka saya akan ke sini. Ada Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft. Oke. Jadi saat ini saya akan memberikan saya akan memberikan kalian, aku trading tadi agak agresif dan ingat saya punya 300.000 account APEC ya, yang dimana aku didenai minggu lalu untuk withdraw. So saya akan breakdown sekarang kenapa aku berani trading di let's only focus this one. Ini fair value gap saya tidak gunakan ya guys. Kalian kalau pengen menggunakan bisa kamu ke study link begini, kamu ketik fair value gap, automatik akan ada di chartmu, dan saya tidak memakai itu. Itu selalu lengket di chart saya karena dari 3,5 tahun yang lalu saya memakai itu. Dan sekarang saya memakai price action dan level ke level ya. Oke. Alright. Oke, saya sengaja membuat ini begini biar lebih cerah untuk kalian. Oke. Let me make appearance. Udah sekolah guys, jadi saya sangat exciting 2025 ini sudah kembali full ke market. Aku paling tidak suka lagi sekarang holiday karena memang begitulah, kalau if you know what I mean. So anyways, overall market masih bullish sebetulnya, but karena saya seorang day trading atau kadang scalping, saya hanya fokus di range ini kemarin. Tadi dari hasil previous day. You know what I mean, previous day, yang artinya saya fokus di range ini, di range dari bukan kemarinnya, hari Jumat lah aku bilang. Oke. Alright, mungkin kamu lihat saya di situ ada $5.020 sebetulnya saya profit di sini. Saya akan breakthrough yang tadi pagi di sekitaran sini ya. Jadi yang saya lihat di sana tadi, biar
kamu melihat short saya yang barusan itu 10 mikro ya. Tapi sebetulnya saya enter di sini hanya dua mini, bukan micro guys, 2 mini. Nah, kamu nggak heran lagi kenapa saya enter di sini, karena ini candle analysis dan struktur market. Apa itu struktur market? Ya ini dia. Ini kan higher high ya. Kalau dari oke. Sebetulnya downtrend, overall downtrend. Let me see. Ini hanya perspektif di 5 menit, 2 menit ya guys. Jadi kamu juga harus melakukan sama di time frame besar. Basically saya mengikuti downtrend ini ya. Jadi sorry guys, bukan higher high. Ini bukan higher high. Ini masih lower high, oke? Cuman biar nggak salah, biar kamu nggak bingung. Kadang dibilang higher high, kadang enggak. Tidak, oke? Nah, lupakan dulu yang di sebelah kiri ini, oke? Mengapa saya mengatakan ini higher high? Kamu pasti tahu. Kalau kamu tidak tahu berarti kamu keliru. Kamu tidak benar-benar pay attention dengan struktur market. Mengapa saya katakan ini higher high? Karena saya ambil dari sini break struktur di sini ya. Jadi sebetulnya kita itu ada higher high di sini. You know, and then create another higher low and then higher high. Itu makanya aku bilang barusan ini higher high. Tapi jika dari overall market ini masih lower high. Karena kita dari open, this is higher high. Okay? Jadi confirm dia downtrend. Alright? Kemudian, karena aku bukan seorang trader yang hanya menjual kamu ngomongan atau kata-kata ya. Aku bilang sama kalian saya tidak untung, aku bilang tidak ada beruntung dari sini. Tapi saya ingin memberikan apa yang saya lihat ke kalian karena aku bilang sama kalian ini maknyoso guys. Kamu nggak perlu kerja dengan orang lain atau dengan bosmu yang kamu harus kiss ass sometime. Apalagi kalau bos sombong, udahlah tinggalkan aja pekerjaanmu. Giatlah kamu untuk belajar trading. Nggak apa-apa menderita 4-5 tahun. Aku 6 tahun loh sekarang. Official 6 tahun. Dan setiap hari moto saya itu getting better every day. 1% lebih baik setiap hari. Caranya apa? Yaitu dia backtesting atau journaling atau check yourself, you know. So, if you see this right, nah jika kamu perhatikan apa yang di sini, saya melihat kita satu, oke, aku akan kasih di sini checklist, oke, checklist kita di bawah open print, artinya kita masih di range di bawah yang dimana bearish masih taking control, oke. Satu, itu rule saya, oke. Kemudian undang-undang atau rule saya, undang-undang kedua selalu jual di lower high. Apakah ini bukan lower high? Yes, lower high. Saya ambil 2 di sini, tapi pagi saya sudah untung $670. Itu makanya jika pun saya di sini akan stop out, nah rule saya itu saya enter di sini dan stop loss saya itu selalu on point. Ku bilang kemarin di video, jika kamu tidak cek, kamu kehilangan ilmu. Jadi bersabar, pergi ke kamar, kamu coba cek itu video yang saya bikin. Ada metode saya, stop loss, entry, dan exit itu tidak ada mana yang lebih penting. Tidak ada yang mana yang terpenting. Exit dari stop loss tidak ada. Tiga-tiganya harus sama. Oke, namun saya exit di sini 4 ya. Alright. Kamu bisa lihat itu ada short saya bikin, short video. Ini saya exit 4 kontrak. Oke. Dan di saat saya enter di sini, saya di CA di sini, guys. Saya di CA di sini. Kamu tahu kenapa saya di CA di sini? Karena saya melihat di sini break.
And then saya melihat ini di sini. Kemudian ada ini 1, 2, 3 bar play. Saya makin pede. Paling tidak akan ke week ini saya pikir. Kemudian apa yang terjadi dengan stop loss saya? Stop loss saya sudah saya move. I believe somewhere here. Yang dimana jika pun saya stop out di sini karena saya di C2 lagi. Kemudian saya melihat ini, kemudian saya melihat ini, and I'm like, I'm gonna make another 3. Something like that. I believe I ate something 4 kontrak di sini. Itu makanya 10. And then what happened was, saya exit di sini 4. Jadi sekarang saya sudah benar-benar simpan atau seandainya pun tiba-tiba ada bullish menendang saya itu tidak rugi karena saya sudah banyak profit yang enter dari sini dan yang saya ate atau di sini dollar cost average saya sudah perhitungkan bahwa saya itu tidak akan rugi. So basically itu saya katakan lotto trading atau bonus trading. Jadi seandainya pun aku loss di sini saya merasa tidak rugi apa-apa karena dari hasil trading pagi saya di mana saya enter di I believe somewhere here. Wait a minute. Wait a minute. I believe I enter somewhere here dan saya ke level. Seperti yang Anda tahu, saya level ke level trader. Dan saya entry untuk pullback. Saya berharap tadinya kita akan ke level. Seagresif begitu saya, guys. Kenapa? Karena saya memiliki metode atau trading strategi yang benar-benar saya yakini. Di mana pullback itu saya tidak mengharapkan pullback kita itu bakalan jatuh dari open print. Tapi seringkali paling tidak akan visit open print. Jadi di sini aku exit tadi. Jadi 2 trading di pagi hari. Ini saya enter di sini dan saya exit di sini. Itu hasil trading saya yang pagi. Sekarang di saat saya tadi sudah pulang antar anakku, saya journaling ya. Dan saya melihat ini, oh my god, ini A+ setup buat saya, guys. A+ setup. And then what happened was, saya ambil, mengapa saya memakai wick di sini, guys? Sebetulnya saya sudah langsung trailing stop di sini. Karena apa? Saya berharap di sini saja pun. Saya udah oke. Namun, saya punya conviction atau saya punya belief karena kita itu dikontrol oleh bearish. Saya trailing stop loss saya trailing. Jadi istilahnya kalau aku kepantul dia big green candle, saya itu masih profit, you know what I mean? Tapi saya entries di sini gara-gara saya melihat ini menjadi patokan untuk pengambilan target saya di daerah sini. Dan seperti yang ku bilang sama kalian, ini hanya berlaku untuk orang yang udah benar-benar sering scalper ku bilang ya. And I believe I'm exit overall here di sini. Saya tidak berpantuan dengan ini ya, walaupun ada di sini level. Tapi saya aim ini sebetulnya, cuman saya melihat 3.000 something plus and then I exit all my trading here. So di dalam, kalau tidak salah sekitaran 26 menit saya hold trading saya DC dan total 5.019 dolar totalnya di sini, guys. Okay, so let me see. That's all my trading today. Jadi jika kamu sebetulnya mempersimpel hasil tradingmu, jangan terlalu ribet. Jika kamu throw your exponential moving average 9 atau 4 cross di sini, ini bakalan dikasih tahu. Ini. Nah, sekarang ku kasih tahu juga ya. Ini trend line ini, saya sangat suka trend line, guys. Ini selalu respecting. Jika kamu punya VWAP juga, di mana VWAP, I believe there is
Ini di under VWAP kita. Jika saya tidak salah ya, I believe kita di under VWAP di sini. And trend line and candle analysis sangat cantik. Walaupun ada pullbacknya begini, saya nggak khawatir karena itu saya ambil menjadi kekuatan saya untuk DCA. And then, di mana saya exit, segampang ini. Makanya aku bilang jadi trading kalau kamu perfeksionis, kamu bisa menderita. Jadi, ini kalau seandainya pun dia masuk ke sini, which is happen, right? Oh, actually guys, di sini, yes. Actually di sini aku exit, karena apa? Karena ini masih sangat recent atau masih sangat baru level. Jadi ini masih sangat valid buat saya. Namun, semua trading saya itu udah lock in. Artinya saya sudah mengunci $3.000, you know. Dan saya di sini setelah saya melihat 3.000 something, $3.500, and then I exit all my position, which is left 6 kontrak lagi. Yang kalian hanya punya 5 10.000 account di APEC atau di prop apapun, saya nggak anjurkan kalian memakai 5 atau 10 kontrak ya, itu terlalu besar. Cuman saya punya 300.000, saya buffer point saya itu udah sangat-sangat di atas buffer point 300.000 itu di APEC, jika nggak salah 7.600, saya sudah punya 12.000 something, okay? So that's why I'm like, you know what, jika pun aku break even hari ini, nggak masalah. Kenapa? Karena saya sudah di level yang buffer saya sudah aman gitu loh guys. Itu makanya aku bilang risk management adalah kunci untuk kita bisa bertahan. Karena aku bilang sama kalian, trading ini semuanya hanya seberapa lama kita bertahan, you know. It's all about surviving. Believe or not, that's how I see it. Jadi, semoga ini membantu untuk kalian. Jadi, checklist kita di bawah level, and then checklist juga kita di, oops, wait a minute. Biar kalian nggak bingung aja sih. Checklist di level, checklist di candle analysis, and then break of structure di sini, and checklist. Kenapa saya di sini? Checklist karena saya melihat kita itu dikontrol oleh si bearish. Kemudian checklist di sini karena kita breakthrough ini, maka saya juga confident untuk menahan trading saya, dan saya pindahkan I believe I move my stop loss here, and then I just aim this week here, which is happen here guys. So semoga ini membantu, and see you in the next video guys. Okay, bye bye. Oh wait a minute, sebelum saya pergi, ini untuk besok ya, saya hapus dulu ini semua dari walk through my trading this afternoon atau di lunch time. Aku akan kasih kalian bonus di sini. Jika kamu tanya berapa lama sih Ibu Evi untuk membuat analisis, aku bilang sama kalian setelah 6 tahun begini saya di trading, saya membuat analisis saya itu nggak sampai 5 menit, saya sudah tahu kemana saya hari ini pergi. Saya sudah sangat-sangat tahu. Kenapa? Karena kita itu makin pintar dari experience. Saya tak peduli sejago apa guru tradingmu, kalau aku bilang, kamu itu akan lebih pintar dari hasil pengalamanmu ya. Jadi banyak sekali kamu untuk perbanyak aja untuk chart time guys. Ku bilang sama kalian, untuk mastering segala sesuatu hal yang baru, atau jika kamu ingin mastering trading 10.000 guys, let me say. Apakah kamu, ayo jawab sendiri di sini. Udah ada nggak 10.000 jam kamu menghabiskan chart time, alias
Sudahkah kamu menghabiskan chart time sekitaran begini? Jika saya mungkin lebih dari sini, guys. I believe probably 20.000 jam saya sudah menghabiskan, tapi itu kan dari 6 tahun yang lalu. Seperti yang saya pernah beritahu ke kalian, kalau saya itu, anak saya, si Emily yang dimana udah hampir 5 tahun, 4 bulan lagi dia sudah 5 tahun. Semenjak dia lahir, dia itu tidur dari jam 10 di pagi hari sampai jam 4, kadang sampai jam 5. Di saat dia tidur, guys, saya nggak blink, itu paling sedikit 4 jam per hari, kadang sampai 7 jam, 8 jam saya di chart, backtesting, belajar memahami segala struktur market dan candle analysis, dan menonton ICT 2022 master class ICT yang itu khusus untuk future, which is dia, si Michael Huddleston itu mengajarkan bagaimana kita melihat fair value gap, liquidity, bla bla bla. Saya sudah pakai itu semua. Namun sekarang jika kamu tanya apakah saya memakai itu, tidak. Tapi kadang kalau saya lihat ada fair value gap, katanya ya itu hanya pullback bagi saya karena dia akan revisit and then go up gitu. But ini poinnya, scientist atau profesional penelitian mengatakan 10.000 jam untuk memahami di segala pelajaran apapun. Jika kamu benar-benar pay attention, you gonna be mastering something, which is true. So, jika kamu masih 1000 jam, keep going, you know. Jadi jangan kasih hatimu 50% untuk trading ini, karena jika tidak kamu akan terbakar secara mental. Kamu akan mengakui kalau trading itu haram dan judi dan uang ganas. Itu biasanya naratif orang-orang yang gagal. Tapi sebagai real trader, ku bilang sama kalian, makanya di saat kamu memiliki perubahan, banyak orang yang kamu akan tidak sesuai lagi dengan cara berpikirmu di kehidupanmu. Karena otomatis kamu akan, oh aku nggak mau lagi deh bergosip mulu terus begini, oh aku nggak mau lagi deh ngekelak begini, oh aku tidak mau lagi hanya main-main buang waktu, karena kamu sudah memiliki sesuatu hal yang sangat bervalue, yaitu mungkin menonton video saya 1 jam, tapi itu akan bermanfaat buat kamu. Nah, lagi-lagi ku bilang, ini ya, sebagai seorang trader yang benar-benar aku sangat compassion dan saya tidak memiliki rasa iri hati dengan trader yang lain. Bahkan saya juga tidak memiliki, oh saya nggak punya naratif, oh level saya yang lebih bagus, cara trading saya itu sangat jago. Itu kesombongan ya, karena kesombongan itu menganggap di dunia trading ini dia aja yang bagus. Hasil tradingnya itu memang green, tapi dia merasa dia itu jauh lebih lebih pintar daripada orang lain gitu loh. Maksudnya, di saat kita merasa kita lebih pintar di segala apapun, ini termasuk juga dalam sebuah keluarga. Oh, because I'm smart one. Oh, I'm the smart one. Aku lebih pintar dari kalian semua. Itu kesombongan, oke? Itu kesombongan yang delulu atau delusional. Sementara dia nggak tahu apa yang dia perbuat. You know what I mean? Jadi maksud saya, berjuta strategi di luar sana. Mungkin kamu hanya trading support and resistance, mungkin kamu hanya trading supply and demand, and kamu hanya trading candle pattern maybe, or mungkin kamu memahami, oh buat saya ini hanya bull flag, jadi ini bull flag. Itu semua ada bagusnya, guys. Nah, lagi-lagi ku bilang sama kalian, sesuaikan sifat trading yang Anda suka. Kalau kamu tidak suka sabar, mungkin kamu hanya bisa bertahan di trading hanya 1 jam, scalping mungkin untuk kamu. Kalau kamu orangnya suka bertahan di trading itu, menahan green sampai ke level yang Anda mungkin seperti saya, kamu bisa bertahan berjam-jaman atau 20 menit, tergantung bagaimana price action mengantarkan kamu ke level kamu, oke? Dan semoga ini bermanfaat, guys. Ku bilang sama kalian, psikologi trading itu adalah hal yang sangat terpenting di dunia tradingmu.
Tapi jangan halu, psychology trading itu tidak akan ada apa-apanya jika kamu tidak memiliki satu strategi yang benar-benar kamu yakini, atau kamu sudah backtesting, atau kamu sudah 100 trading dan kamu melihat itu ada 65% profitable atau 70%, oke? Jadi jangan disalahgunakan. I know. Di Indonesia tidak ada yang sevulgar ini mengatakan, oh trading itu psikologi 80%. Iya, apakah kamu memiliki strategi yang punya edge? I don't think so. Jadi now, apa yang kamu pahami dari psikologi jika kamu tidak memiliki sistem strategi yang benar-benar profitable? Duh, it's jong, right? Jadi balance, guys. Nah, yang saya bilang, psychology trading itu sama pentingnya dengan strategi, oke? Nah, setelah kamu memahami strategimu, kamu memiliki sistematik tradingmu, sekarang kamu membalance atau mempertimbangkan harus seimbang psychology trading dengan sistemmu. Nah, masalahnya banyak ini di trader yang sudah intermediate atau advance. Contohnya seperti saya, sudah berpengalaman. Saya punya strategi yang mantap, tapi otak saya yang tidak mantap, yaitu psychology trading. Itu bisa berefek dari masalah your childhood trauma. I don't give shit, guys. I don't care. I don't give fuck. Jika kalian itu terlahir di keluarga yang super duper harmonis, super kaya raya, I don't care, kamu pasti memiliki childhood trauma. Mungkin kamu diabandon, mungkin kamu dihiraukan mungkin oleh orang tua karena sibuk kerja, ya kan? Jadi kamu mungkin diasuh oleh bibi atau pembantu gitu. Mungkin aja kamu orang tuamu itu susah dari keuangan seperti saya. Ini halnya saya. Bapak saya itu sakit-sakit dan mama saya harus ke ladang orang untuk gajian 10.000 satu hari, oke? Itu makanya saya memberikan ini, guys. Kalian mungkin belum tahu kehidupan saya itu dari semenjak as far as I remember, semenjak saya kecil, saya itu sangat memiliki kehidupan yang rumit, yang luar biasa rumitnya. Saya memperhatikan mama saya harus struggling hanya dengan uang. Pokoknya di rumah kami itu selalu permasalahan dengan kesempitan duit. Dan itu menghantarkan saya ke childhood trauma saya, di mana saya tidak memiliki kesehatan relationship dengan uang. Di mana di saat saya misalkan, okay, I get payout, let's say $2.000. Saya tidak perlu saya berikan ini 50% tanpa memikirkan, oh my god, pajak saya di California $36, 36% dari profit saya. Oh my god, uang begini saya, uang begitu saya. Langsung pleasing, menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara atau ada keluarga yang minta tolong tanpa saya memikirkan apa yang paling perlu saya lunaskan, yaitu pajak saya, ya kan, harus saya sisihkan gitu. Nah, itu juga pengaruh dari childhood trauma. I know guys, mungkin you never hear something like this, but many more video come. I plan to make another video. Oops, I'm sorry. Saya berencana untuk membuat sebuah psychology trading yang benar-benar kamu akan shock. Stay tune and sebar ini video. Saya akan memberikan psychology trading di mana saya membayar ini. Kamu bisa online juga banyak sekali, khusus untuk high performance seperti kita play golf itu sama juga high performance atlet, dengan trading ini juga high performance karena ini is very mental game, guys. Jadi saya sudah menghabiskan banyak sekali, puji Tuhan ya, saya punya profit, saya sisihkan paling tidak sekali booking dengan coach saya untuk memperbaiki psikologi training saya, karena saya memiliki struggle di psikologi saya. Okay guys, see you in the next video. Bye bye.